orang juga punya kerjaan kayak lu pada live melulu. Nanti gue live melulu sangka pengangguran lah apalah gitu ya, gitu dong ya nggak. Sehat selalu Bang Kiki, ya kalian juga sehat, amin. Semoga dulu dimudahkan, alhamdulillah, amin. Makasih doanya Paman 378. 378, ujung 8 dong kamu Paman, bahaya ujung 8 ya kan. Ya kalian akhirnya kalian tahu kan siapa yang sering cari sensasi, siapa yang sering fitnah, siapa yang sering ikut campur urusan orang ya. Terus kasusnya sama Nikita mana? Nikita Willy. Gue nggak pernah bikin kasus, intinya nama gue clear, di kepolisian pun clear, alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah yang namanya berusaha hukum sampai masuk penjara ya. Paham kan sampai situ? Paham belum? Sampai situ paham kan? Yang sering bikin kasus, yang sering bikin ulah, yang keluar masuk bui siapa gitu. Kalian sudah tahu, nggak usah saya bilangin lagi gitu loh. Yang bilang dirinya bagus, dirinya hebat, nggak taunya dikerangkeng juga gitu. Pernah dikerangkeng juga gitu loh. Jadi kalau sama saya mereka tuh bukan lawan. Aduh, ya itulah tingkat intelijensi kurang, hati nggak tahan emosi gitu kan, akhirnya begitu barbar dan seakan hukum punya mereka gitu. Padahal nggak ada apa-apanya, bener nggak ada apa-apanya. Saya nggak bahas-bahas itu bukan berarti saya takut mau laporin saya 1000 LP. Udah saya bilang laporin aja ya nggak. Nih orangnya di sini nggak kemana-mana gitu loh. Gitu guys. Jadi saya difitnah katanya saya gay, penyuka sesama jenis, ada yang fitnah saya. Wah, hebat banget bisa fitnah orang begitu. Dari dulu. Iya, kalau mungkin nggak ada hukum nih orang udah gua apain tahu ya kan. Cuman kan nggak gitu juga gitu, ke negara-negara hukum gitu. Terus tendensius, mentang-mentang followers banyak ya. Belum kaya belum lo ya, kalau orang kaya beneran nggak begitu. Iya, kalau orang kaya bener nggak gitu. Gue udah ketemu banyak sultan kok. Lo lihat di postingan gue kok. Itu sultan beneran semua, bukan kaleng-kaleng. Ya, nggak ada yang begitu kelakuannya. Gitu, malu. Kalian mungkin lebih kaya daripada kita gitu yang nontonnya. Salah satunya mungkin ada ya kan, kita malu dong sama netizen. Kalau netizen tuh kan nggak semuanya eh, tingkat status sosialnya, ada yang menengah, ada yang atas, ada yang bawah gitu ya. Jadi kita malu ketika kita mungkin yang nggak tahu mungkin bisa dibohong-bohongin gitu ya. Tapi kalau yang tahu kan kita malu dong, guys. Sebagai influencer, sebagai artis kan ngakunya begitu. Sebagai artis, sebagai apa ya, public figure kan ngakunya public figure, tapi tidak pernah mencontohkan yang baik ke masyarakat, ke netizen selalu gitu. Biar apa? Biar dapat insightnya naik. Akhirnya sekarang jeblok juga kan. Semua tuh ada masanya. Lu naik dari nginjek kepala orang istilahnya, lu bakal menerima apa ya, ya kayak gitu, kayak gini. Gitu ya. Makanya gua nggak live, jarang live. Bang Kiki kok jarang live, nggak gabung sama KDP? Ada yang nanya nggak gabung sama siapa. Gue juga punya kerjaan di bidang gua, nggak perlu orang harus tahu apa yang lagi gua kerjakan gitu loh.
apa yang harus gua lakukan, nggak harus gimana gitu kan. Ya santai aja hidup inilah. Pasang surut hidup tuh biasa sebenarnya. Cuman yang nggak ngaku jatuh itu kan, karena apa, dia nginjak, naik dari nginjak kepala orang. Selalu begitu, selalu begitu gitu loh. Tidak pernah menghargai yang senior, yang junior, apalagi yang apa ya, status sosialnya mohon maaf ya, dilihat dia rendah. Padahal nggak rendah juga, orang-orang itu. Kita kalau orang diukur pakai uang semua ya, kok mohon maaf ya teman-teman ya, itu ada yang ngatain gue, alah anak kemarin sore bisa apa itu kakak-kakakannya. Makan tuh anak kemarin sore ya. Dia udah tanya sama teman-teman gue siapa gue gitu kan. Baru tahu loh. Orang nggak mungkin pamer-pamer kayak lu pada Nora. Angpau, waduh angpau. Imlek ya. Iya. Gitu loh. Kalau tidak bisa berbuat baik buat orang, tidak bisa berdiri kita belum baik, jangan jahat gitu. Komennya nggak pernah dibaca, lemes, lemes. Gitu ya guys ya. Anam. Tapi kalau dipamerin fakta sah-sah aja. Satu ya, kalian harus lihat, kita nggak tahu ya. Kita ada kejadian kayak first travel. Ingatin kalian kasus itu yang Anissa Hasibuan yang sudah dipenjara sama suaminya. Itu memperlihatkan fakta. Tapi hasilnya apa? Kita nggak tahu dari mana. Satu, untuk apa? Menambah kepercayaan orang-orang, ya biasalah itu di dunia bisnis atau di dunia begitu biasa. Ternyata apa? Penipuan jemaah umroh, jemaah haji, ya kan? Karena kalau orang yang sudah benar-benar kaya itu nggak akan mau begitu di mana-mana itu, karena kekayaan itu suatu masalah sebenarnya juga. Bener, dikejar-kejar orang, dimintain tolong, ya kan, pajak belum, begitu, ya. Jadi gitu, orang yang mau menunjukkan dirinya siapa itu berarti bukan siapa-siapa. Toh satu ya, nggak pernah dibaca hampir jari ini dengan komen dari tadi. Salam saya dari Nias, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi jangan menunjukkan kita apa ya, sah-sah aja itu hasil pencapaian. Mungkin sekali-sekali orang boleh lah, gitu kan, boleh. Tapi kalau kayak gitu terus kan tanda tanya kita ya kan. Ada apa? Apakah pengen disanjung orang? Ya banyak kita first travel, terus siapa lagi yang influencer dari ini pamer-pamer, nggak taunya hasilnya penipuan gitu, banyak ya, banyak banget. Dan lu sebagai netizen juga jangan terlalu mudah percaya, dan lu bangga akan diri lu aja. Lu nggak usah banggain orang lain deh. Ngapain lu banggain orang lain? Ngasih duit lu aja kagak, gitu loh. Kalau gue sih gitu ya, gitu. Tapi kan dia begini bang, ya ngapain lu banggain, gitu. Nah, gitu ya. Bangga terhadap diri sendiri, pencapaian lu pada. Apa targetnya yang lu capai, yang belum tercapai. Tutup mata, nggak usah dengar kata orang. Yang penting lu halal cari duitnya. Nah, bukan dengan cara menginjek kepala orang lu bisa naik. Sikut orang, sikut kanan kiri lu mau tampil. Nah, itu loh maksud gua itu. Selama ini bersuara kemarin-kemarin itu seperti itu. Gua nggak sirik dengan rezeki siapapun. Lu mau usaha juga, mau apa juga, toh duit itu juga nggak lu bawa mati kok. Lu cari duit juga, harta segunung juga
bakal lo bawa mati lo, itu yang lo banggain gitu ya. Apa lo banggain begitu gitu loh. Terus semua lo pandang kecil orang itu. Nah akhirnya gue bilang nabrak tembok lo bakal. Nah, kemarin ngeremehin kakak-kakakannya, ngeremehin gue denger lah dari mana. Akhirnya cian deh lo. Gitu ya guys ya. Kalau gue bilang kalau mau unjuk kekuatan sekarang saatnya. Nah, gue gak harus siapa-siapa. Gitu loh. Bukan gue mau campur. Apa sih lo ikut campur? Enggak. Ini harus dihentikan. Karena bahaya. Gue seniman. Banyak orang yang punya karya nggak dilihat gara-gara orang cop-cop bikin sensasi. Gitu loh. Ada lagi kayak digoreng terus, kan masyarakat butuh tontonan. Memang masyarakat butuh tontonan gitu. Tapi ya lu jadi sebagai penonton juga harus pinter-pinter ya. Jangan gini, orang itu menaikkan dengan menjatuhkan orang, terus buat gaduh di sosial media hingga insight-nya naik sehingga mengambil keuntungan pribadi. Memang kalau digosipin itu banyak job endorse gitu, nama jadi tahu orang, sensasi ya. Cuman kan nggak melulu begitu, dan ini harus dihentikan gitu. Ini harus dihentikan, ketololan-ketololannya harus dihentikan, karena manusia itu tidak lepas dari namanya salah. Harus diingatkan ya. Gue nggak ada niat gue gimana ya, walaupun orang itu pernah fitnah gue sekalipun ya. Kalau gue jahat dari dulu aja gue injek-injek kepalanya. Udah fitnah gue sembarangan begitu gitu kan, emang siapa dia gitu kan. Tapi kan nggak boleh, negara ini negara hukum, gue bilang. Gue juga punya mulut, gue berhak juga melawan yang batil, paham lo semua gitu guys. Iya, artis dapat job, netizen dapat dosa. Iya, lu lihat-lihat itu yang penyanyi, pemain sinetron, nonton layangan putus tuh. Itu kan aktingnya keren-keren tuh di film itu. Terus lu nonton apa namanya, musik, acara musik yang punya karya, atau nonton ceramah sekalian gitu buat motivasi diri, buat siraman rohani gitu kan. Jadi dunia akhiratnya balance gitu. Nanti kalau nggak, iya kan ada yang begitu, ngaku-ngaku artis itu begitu. Begitu lagi sepi job, pengen naikin ngesat, posting lekuk tubuh. Cantik itu nggak, kalian cewek-cewek ya, cantik itu bukan melihatkan bentuk tubuh di sosial media sebenarnya, Pak. Bener ya, bagi perempuan-perempuan ya itu. Tapi itu hak kalian lagi-lagi. Kapan Yude kita bikin sesi digosipin? Iya, ya itu tadi. Kalau masuk gosip kan, dulu kan gue digosipin nyiram air panas katanya. Apalagi homo maho aja kan bisanya. Homo dari mana lo? Ya kan? Lo jangan ngejar-ngejar gue sampai minum baygon. Homo dari mana? Gitu kan? Ya karena gue orangnya punya prinsip. Nggak ada guna saling menjatuhkan. Betul sekali, nggak ada guna. Ini harus di dunia seni ini, dunia hiburannya harus, biar kalian tahu ya, intinya semua manusia tidak terlepas dari salah, baik saya siapapun gitu kan, tetap diingatkan gitu kan. Kita harus terima kritik dan saran orang. Jangan. Irma lagi tidur tadi, saya telepon di rumahnya. Nggak, masa mau sama-sama terus, kan nanti nikahnya masih 5 bulan lagi. Jadi kalau udah nikah sama-sama baru gitu loh ya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Orang nggak ada kerjaan gosipin orang, orang tuh iri deh. Iya selalu ya begitu ya. Kalau kita kan jarang-jarang, kalau lagi santai. Gosipin juga apa nih gosipin, nggak ada manfaatnya juga gitu loh. Naik dengan cara-cara ngejatuhin orang, ya kan, makan orang gitu kan, buat apa gitu loh. Terus jatuh juga sakit kok. Jatuhnya sakit ya kan, udah mulai nggak ada job ya kan, acara TV nggak ada lagi. Ya, karena lu jahat sama orang juga, lu bilang oh lu jahat, lu mau dimengerti orang-orang nggak mau dimengerti kayak gua nikah katanya dibilangin dikata-katain gua mau nikah Allah begini kok lu gitu amat sih sama orang gitu kan. Gua kan denger ya kan? Ada yang kakak-kakakannya tuh bilang lagi Allah lo apaan begitu gitu. Lu ngecilin orang selalu ya lu siapa. Hah? Laporin gua aja nggak tembus gimana. Kayak anak kecil pada gitu kan, hidup pada kayak anak kecil yang ditonton, kasih tontonan tuh ribut aja sama orang gitu ya. Ya gue punya mulut ya, kalau gue pakai cara kekerasan ya bisa aja gue tonjokin, tapi gue masuk penjara nanti, jangan dong gitu. Ya gue punya mulut untuk mengklarifikasi, untuk menangkal fitnahan-fitnahan, ya enggak? Gitu guys. Enggak, gue nggak bahas secara personalnya ya, untuk semua, bukan dituju ya, di dunia entertain ya. Bukan hanya satu aja, banyak ya ini. Gitu. Kok hari gini ada umur sudah 48 tahun masih butuh pengakuan. Dan itu yang bingung gitu kan. Gua aja di umur segini aja yang lebih muda aja gua nggak butuh pengakuan orang lagi. Ngapain? Gue baik buat diri gua, keluarga gua, orang terdekat gua. Yang penting. Udah. Gue bisa bermanfaat hidup gua. Hari gini umur udah 48 tahun ada tuh. Siapa? Lo tau lah ya. Masih butuh pengakuan, gila. Kemana aja lo hidup lu? Masih kencar personal branding, ngerasa diri nggak salah gitu. Gitu loh. Bapaan ya. Kalau gue sih gitu ya, kalau gue malu. Iya, umur segitu. Masih ke sana kemari nyari pengakuan gitu. Udah gue bilang, lu lawan gua ini laki-laki. Gua ini tidak terbatas ya ruang gerak gua karena gua laki-laki. Lu ngelawan gua kalau fisik kan memang kalah. Secara intelektual, secara apa, lu mau kesannya bagaimanapun, kalau gua ngomong apa adanya, itulah gitu. Karena manusia ini pasang surut, ada kadang naik kadang turun. Nah kalau lu sudah berbuat baik, orang nggak butuh pengakuan lagi, baru diri lu tuh baik gitu. Itu loh. Sok berkelas dengan lu selimuti dengan barang branded ya, dengan barang branded, jam tangan mahal ya, cincin berlian, tas bagus, Hermes, LV. Kalau lu otaknya kosong ya tetep aja nggak ada nilainya. Lu hari gini masih butuh pengakuan gitu. Umur sudah kalian yang itu tuh dua orang itu tuh udah segitu gitu, masih butuh pengakuan. Gua nggak habis pikir kadang ya kan.
Itu ya, gue guys ya. Makanya kalau punya mulut berucap, salah lu apa sama orang? Lu kaca diri, salahnya apa sama orang? Apakah lu sudah jahat sama orang? Apakah lu pernah menyakiti hati orang dengan perkataan lu? Gitu. Gitu. Halo. Gitu dong. Ya enggak? Nih sekalian nih kan, mumpung gue live, gue bahas. Netizen tuh seneng kalau gue bahas begitu. Kayaknya orang iya, tentang cara lu nih ya, orang yang punya isi bukan serta merta gini. Manner tuh perlu ya ketika kita bicara sama orang, perilaku, adab perilaku ya. Cuman bukan dengan cara begitu, bukan dengan cara begitu yang lo merasa paling hebat sendiri gitu, paling berpengaruh di negara ini gitu. Gitu ya guys. Nah, kalau gue ngomong apa adanya, inilah ngomong apa adanya. Gue tahu dunia entertain 12 tahun 13 tahun di dunia entertain ya, pelaku-pelaku, produser, penyanyi, pemain sinetron, dan gue di ruang lingkup itu, jadi gue ngerti gitu. Jadi gue ngerti ya. Jadi teman-teman semua netizen, sebarkan kemana-mana video ini. Biar apa? Biar menjadi pembelajaran bagi kita. Gitu ya. Bahwa di negara ini tidak ada yang bisa semena-mena. Status hukum orang itu beda. Walaupun kita punya kenalan, mungkin di sana punya kenalan polisi. Saya juga banyak kenalan polisi. Tapi saya tidak menggunakan itu buat jual-jual nama, buat memanfaatkan orang, ya, buat memanfaatkan deket foto sama polisi, foto sama tentara, biar apa? Biar linknya kelihatan banyak. Nggak laku begitu, gitu. Udah nggak zaman. Ya, gitu ya. Jadi kita jangan menebeng seseorang, kita jual-jual namanya. Buat apa? Buat kepentingan kita, sehingga nama orang lain itu juga ikut rusak, gitu loh. Gitu loh. Jangan deketin orang yang punya pangkat sehingga kita merusak nama yang punya pangkat itu. Jangan, harus dijaga. Semua harus dijaga. Gitu ya, harus dijaga semuanya itu. Kita pertemanan dengan ketulusan ya, jangan menjatuhkan orang, nggak boleh. Kalau kita kelakuan kita bad, orang terdekat kita juga kena, gitu loh. Orang terdekat kita kena, orang keluarga kita namanya rusak juga gara-gara ulah kita, gitu kan. Udah gue bilang dari awal, itu orang-orang nikahnya sebentar lagi, mungkin 5 bulan lagi, doain aja. Itu orang-orang kayak apa ya, gue bilang cari panggung boleh lah ya, tapi nggak gitu-gitu juga gitu. Bener. Dia bilang sama ke temennya, kebetulan temennya itu kenal gua. Apa sih salah gua ke Kiki? Salahnya apa? Lu berkaca sendiri. Kalian tuh fitnah gua, ngata-ngatain gua diem. Tunggu tanggal mainnya. Kalau gua gitu orangnya. Semua ada waktunya soalnya. Nah sekarang orang udah tahu siapa lu semua. Gitu.
Bukan gua jahat ya. Kalau gua balas lu dengan kejahatan, gua datang, gua samperin lu fitnah gua tabokin. Nah, itu baru gua jahat. Kan gua nggak begitu. Ini gue buka sama kalian ya. Banyak ya, gue pernah meeting tuh ya, di daerah Pakubuwono ya, Jakarta. Itu musuh-musuhnya NM tuh kumpul. Membicarakan apa? Membicarakan apa? Kelakuannya, tindak tanduknya, semau-mau semua orang. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya orang-orang tuh patungan untuk bayarin pala dia. Nih gue buka ya. Gue bilang jangan, itu melanggar hukum. Kita jadi orang jahat juga. Ini gue buka sama kalian. Serius gue. Kecil bagi mereka. Mungkin bisa bayar orang gitu, orang karena sakit hati. Cuman kan gue bilang ini negara hukum. Kita nggak usah pakai bicara begitu. Kita punya mulut dikasih Tuhan. Ya. Untuk menangkal itu semua, tipu daya muslihat, fitnah-fitnahnya. Kalau kita berbuat dengan cara melanggar hukum, rugi di diri kita. Orang-orang tuh pada sadar. Segitunya ya. Segitunya ya. Ini gue buka ya, biar lo pada tahu. Bokis banget. Nggak bokis gue. Orang udah pada nekat itu, musuh-musuhnya dalam tanda kutip ya. Karena apa ya? Orang nggak salah diganggu, orang nggak ini diganggu gitu ya. Iya benar serius. Cuman apa, kita larang dan orang-orang tuh nggak jadi akhirnya, saking sudah kesel mungkin ya. Gue bisa paham ya, karena bukan gue aja yang difitnah, yang dijelek-jelekin gitu. Bukannya orang takut, karena orang mikir masih waras guys gitu. Oh, kata gue, lu pada punya mulut, punya sosial media, lawan lewat itu. Dia bukan siapa-siapa. Nah. Kita dikasih Tuhan mulut, dikasih telinga, dikasih mata ya. Kalau kita mau jadi jahat gampang, tapi kita bukan orang jahat. Oh nggak ada, musuh-musuhnya juga bangsa lo, geng sampah. Yang sampah itu yang pernah masuk penjara tuh. Lo ngatain sampah ke orang-orang yang nggak pernah masuk penjara kayak gitu kan. Janganlah bilang orang sampah, geng sampah. Hari gini kok gue bilang, hari gini kok masih butuh pengakuan, ngatain-ngatain orang geng sampah. Kaca diri, nggak beli kaca, gue beliin kaca nih gitu. Di Google itu banyak jejak digital lo yang buruk-buruk, dari Kempinski lah, di hotel lah, ke Gap. Nah, ya kan, masa geng sampah nggak ada ini? Mana yang geng sampah itu, mana? Oh, berprestasi semua orang-orang itu, sekolah S2 S3 ya, mana ada kader partai politik, mana geng sampah? Kebinong, suruh Kebinong tuh sama tetangganya tuh, mana geng sampah? Enak-enak sekate-kate lo ngatain orang. Ya kadang-kadang tuh orang biar dapat pengakuan dia. Tuh kebun binatang dia deh. Orang tuh nggak berkaca ya. Orang ngatain geng sampah. Yang lo termasuk geng sampah siapa? Masuk geng sampah. Kalau kata gua, Medina Musa lakinya CEO. Ya gajinya lebih, mohon maaf, lebih gede daripada kita. Satu, nggak ada. Terus siapa lagi? Dipolatif anak mantan menteri, punya usaha Ambara Hotel, Pasaraya, Blok M, banyak.
Ya, kenal banyak petinggi-petinggi bapaknya. Ya mungkin kalau geng sampah udah kesingkir. Gitu loh. Jadi jangan kita ngatain orang tuh geng sampah, tapi kita tidak berkaca dengan diri kita. Itu loh guys, maksud gue tuh begitu. Nggak apa-apa, nggak usah diblok, biasa itu begitu kan. Ada yang nggak suka, ada yang nggak suka, tuh biasa, namanya hidup kan. Kita nganti kritik. Kalau fitnah, kita punya mulut, kita bisa apa, mengklarifikasi dengan cara kita, nggak pakai kekerasan juga ya. Ngatain geng sampah tapi kelakuannya, masalah yang ngatain kelakuannya kayak sampah, ya kan. Kita berkaca diri kita lah kalau sebelum ngatain orang itu, gitu. Enggak ribut ya. Ini kan bahas masalah netizen ya, netizen, tanggapan netizen semuanya. Kenapa saya nggak bersuara? Karena satu, saya punya kerjaan juga, saya juga sibuk mengurusin acara pernikahan saya. Tuh ada calon mertua saya nonton. Mah, sehat mah. Ajak ngopi aja bang, ya kan? Ya kalau di umur segitu masih butuh pengakuan. Kita itu semakin dewasa, semakin bijak. Kita di umur kayak mereka itu masih butuh pengakuan orang. Merasa nggak usah guys kayak gitu. Gitu. Dengan menjatuhkan orang lain, ngatain orang geng sampah, ya kan? Nggak usah begitu, nggak perlu begitu. Ya, gitu ya. Untuk memprovokasi netizen biar gaduh, ya, biar jadi kontroversi, diomongin orang terus. Ya, gue tahu loh cara-cara seperti ini. Mereka itu di umur segitu, yang satu 48 tahun, yang satu 30 berapa gitu, 37 ya, 38 mungkin, masih butuh pengakuan orang gitu. Dengan menjelekkan orang geng sampah katanya. Gak boleh begitu. Kita tuh makin dewasa makin bijak, bukan ngerasa sok hebat ya. Di atas langit masih ada langit. Ya, gitu. Kita nih apa sih gitu. Kita yang cari juga, kita nggak kita bawa mati semuanya. Yang kita banggain, apa yang kita banggain di dunia ini? Gitu. Semua hidup, semua kita kalau mati kita tinggal kok. Cari duit banyak-banyak juga ditinggalin kok. Semua manusia sama, jangan ngerendahin sesama manusia begitu kalau lo nggak mau direndahin. Gitu guys. Iya. Semakin dewasa, cara pikir seseorang itu semakin bijak dia. Bukan ngerasa arogan, ngerasa paling hebat gitu, enggak. Ini gua dunia entertain ya, gua kadang-kadang sedih. Dunia entertain ini penuh dengan tipu daya sekarang ya kan. Istilahnya setting menyeting begini, orang yang akhirnya apa, orang yang punya karya, yang punya apa, kesingkiran gara-gara ribut-ribut gitu. Nggak kayak dulu lagi yang orang berlomba-lomba cari panggung tuh susah banget gitu kan, susah banget, setengah mati gitu kan. Kok sekarang kok kada merendahkan harga diri semua gitu rata-rata gitu. Bukan berarti nggak semua ya, hampir ya. Itu kok mirisnya itu seperti itu. Demi apa? Demi uang, demi endorse mungkin, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, ribut-ribut gitu. Biar jadi tontonan, saling buka, nanti aibnya sedikit tapi dilebih-lebihin jadi fitnah gitu loh. Kan nggak bagus begitu. Gitu. Nanti netizen tuh kalau lagi ribut-ribut, ditontonin gitu. Oh ya bang, dek gue melipir dulu lah, sabar aja dek. Oke, iyalah, biasa itu mah ya nggak. Salam buat keluarga bang. Mama mertua sehat ya. Tanggapan netizen nih seru-seru nih mak, ya kan? Iya. Apalagi nanya apa lagi? Gitu guys. Jadi bukannya gua tuh keluar bukan sok-sok mau hebat-hebat. Siapalah gua gitu. Gitu.
Kayaknya lo aja dia merasa butuh. Enggak ada butuh pengakuan saya. Enggak. Siapa sih saya ini? Kalau nggak suka mending nggak usah ditonton lah ya. Ini kan apa, si siapa itu, akun-akun yang nggak bisa bertanggung jawabkan kan kesini buat ngata-ngatain cuman satu doang. Berarti alhamdulillah di sini banyak orang waras nonton saya. Nggak apa-apa bang, kau nonton dikit 40 50 nggak 100-an, nggak apa-apa, yang penting waras. Gitu guys. Iya, alhamdulillah gitu. Saya tuh udah banyak difitnah orang ya. Bukan saya nggak bisa balas ya dengan cara itu ya, dengan cara-cara kekerasan keji atau bagaimana. Kan fitnah itu katanya lebih kejam dari pembunuhan ya, pembunuhan karakter. Tapi alhamdulillah seiringnya waktu berjalan, fitnahan-fitnahan itu apa ya, saya bisa menanggapi bahwa ya itulah hidup gitu. Jadi buah kesabaran saya, akhirnya yang fitnah saya itu hanya kebuka semua boroknya gitu. Banyak itu saya tuh difitnah, nggak satu dua aja, banyak banget. Netizen juga banyak yang oknum-oknum netizen yang fitnah, ikut fitnah saya, nyebar fitnah keji ke saya gitu. Kenapa? Karena nggak suka saya bersuara ngomong yang benar. Salam dari daerah Ratulangi, Bandar Lampung bang, saya terus siap gitu. Seiring berjalan waktu ya kan. Ya kita itu ya pasang surut hidup, ada pasang ada surut hidup itu ya. Jadi kita sikapi bijak aja. Kalau misalnya saya dibilang begini-begini ya saya nggak tanggepin juga, saya nggak minta makan sama orang kok. Saya cari uang sendiri, hidup saya sendiri, saya nggak pernah ngerugiin orang, mau ngejahatin orang apalagi, nggak pernah. Kak Irma mana? Kak Kiki beruntung dapat Kak Irma, udah cantik, tinggi, baik, kalem, best deh. Kak Irmanya tidur tadi di telepon. Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita sehat semua selalu. Gak apa-apa bang, yang penting gak nyusahin orang bang, amin. Iya bener dong. Gitu kan. Oh, tanya pagi. 2 menit lagi ya, beres ya. Apalagi nih komentarnya. Gitu ya. Makanya assalamualaikum Kak Kiki, waalaikumsalam. Dapat salam dari Garut, waalaikumsalam. Kak Kiki nyanyi lagu The Potters dong, udah rindu. Nyanyi lagu The Potters. Temani masa tuaku, gitu ya. Apalagi nih, The Potters mau ngeluarin album, tapi nantilah tunggu situasi kondusif. Covid nih masih varian-varian terus nih, udah kayak martabak varian rasa. Banyak benar. Ya mohon doanya ya kita, buat saya, buat Irma, buat keluarga, biar sehat, biar jauh dari fitnah, terus apa, lancar usahanya. Bang Kiki ajak Kak ke Manggisan. Oh iya, siap. Nanti kalau ketemu ya, Kak Irmanya masih sibuk kuliah sama kerja tuh di Tasik. Belum ketemu, mungkin bulan depan mungkin ketemu. Karena ada mau bareng-bareng ke Lampung lagi katanya sama Teteh. Sama Mama kali ya, Maya ke Lampung ya. Makan duren. Makan duren. Gitu guys. Oke guys, Bang Kiki kurusan sekarang alhamdulillah. Tadi kemarin gemuk banget ya gue ya. Iya.
Ini baju udah pada muat lagi nih. Ya turun 2-3 kilo lumayan lumayan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kiki, kapan rencana ke pelaminannya? Segera, secepatnya, dalam hitungan bulan ya, didoain ya. Lagi di Lampung ya? Iya, lagi di Lampung. Kan kemarin awal bulan kemarin ibu tuh sakit. Ya masih begitu mah, masih yang ngomong sih sudah bisa, cuman jalannya aja tinggal pelan-pelan itu mah. Gitu. Halo ayah Tris, waduh, ada ayah Tris update juga nih Instagram ya. Gimana kabar Pandeglang ya? Itu ada ayah Trisma yang waktu datang lamaran itu. Ayah nonton juga. Salam ya Kak dari Tasikmalaya. Ya. Insya Allah nikahnya kayaknya ngambil di tengah. Karena gini loh, kemarin sudah ngomong sama pihaknya. Saya buka aja keluarganya Teh Irma, keluarga Neng Irma, keluarga saya, karena kan udah ada pada sepuh juga gitu kan, terus juga ayahnya almarhum, keluarga almarhum ayahnya Imam juga banyak yang di Medan juga bisa datang kalau di Jakarta gitu kan. Jadi kita ngambil di tengah aja, ngambil baiknya keluarga ya, biasa sambil jalan-jalan lah, Jakarta kan nggak jauh, di tengah kan. Jadi ketemu di tengah, yang dari Lampung, keluarga dari Lampung, keluarga dari Tasik, keluarga dari Medan bisa di Jakarta kumpulnya itu. Alhamdulillah. Nah, bulan ini saya ada beberapa kerjaan, sama saya lagi nyari untuk wedding organizer-nya yang di Jakarta. Doain lancar semua. Mau ketemu orang-orang WO buat acara nanti di bulan 7 insya Allah kalau nggak ada halangan. Kemarin lamaran dek, ini lamaran. Insya Allah ya nggak bisa bermewah-mewahan, yang penting doanya lancar ya kan. Di situasi sulit begini gitu kan, semua orang banyak yang merasa kesulitan karena situasi pandemi. Yang mudah-mudahan kita juga bisa ngadain acaranya dengan hikmat, dengan yang penting kan doanya dari kalian tuh. Sehat terus bang, amin. Iya, doanya kan istilahnya kan pernikahan itu bukan hari ini aja, kedepannya bagaimana gitu kan. Kalau kita pesta terlalu mewah-mewahan hari ini ya, kalau ada rezeki lebih sih nggak apa-apa, cuman nantinya hidup kan kedepannya gitu kan. Saya juga alhamdulillah juga Irma juga ngerti gitu kan, bisa di Jakarta jadinya gitu. Keluarga-keluarga dari Tasik juga bisa jalan-jalan ke Jakarta nanti gitu kan, ketemu sama keluarga-keluarga saya gitu, keluarga besar saya gitu kan. Karena kan nikah itu kan guys penyatuan dua keluarga, bukan gua doang yang merit sebenarnya gitu. Nikah itu keluarga, kedua keluarga itu jadi satu tuh. Gitu, jadi keluarga. Jadi bukan istilahnya kalau kita jadi nikah itu ya semua jadi keluarga, jadi saudara dunia akhirat itu ya kan. Iya, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi, kelewatan, sorry ambil ngomong salamnya jadi nggak kejawab. Waalaikumsalam, yang assalamualaikum nggak kebaca, gue ucapkan waalaikumsalam. Iya. Nikah bulan apa bang? Bulan apa ya? Maunya bulan apa? Iya. Pokoknya doain aja secepatnya dalam waktu dekat ini, habis lebaran udah mulai siap-siap itu untuk kayaknya tanggal 17 Juli tanggalnya, insya Allah kalau nggak mundur, nggak ada halangan, mudah-mudahan lancar, dilancarkan ya kan. Kita sehat semua, yang penting tuh sehat guys. Kalau uang tuh bisa dicari. Nah
Kalau udah sakit kan susah cari duit ya kan. Berarti itu kita tuh sehat itu utama. Itu kita kadang-kadang lupa bersyukur kalau kita itu dikasih anugerah kekayaan yang namanya sehat. Nah kalau kita bisa mensyukuri itu ya mudah-mudahan kita bisa terus lah ya. Apalagi deh tanya. Semoga dilancarkan sampai hari H, jadi keluarga Samawa, amin ya robbal alamin, amin. Mohon doa ya, makin banyak yang doa makin lancar itu, percaya itu, kekuatan doa ya. Makasih doanya. Kak mau minta ucapin selamat ulang tahun buat keponakan, boleh nggak Kak? Nahla Fadila Azahra. Saya ucapin di sini, direkam aja ya, boleh nggak? Rekam aja ya. Kalau ada handphone satunya atau screen capture bisa ya. Happy birthday buat keponakannya Mbak Reka. Namanya Nahla Fadila Azahra. Semoga sehat selalu, jadi anak yang pinter, taat pada agama, negara dan bangsa, berguna, bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Aku bangga jadi orang Lampung di sini ganteng-ganteng. Wah sih, Andika kangen band tuh. Aku masih kalah sama Andika kangen band. Terus gimana sama nggak gimana? Rencana bulan madu di mana Bang? Waduh, nggak senggol nih kita. Nggak, aku tuh nggak pernah nyari musuh guys. Sebenarnya aku speak up itu, Mbak siapa? Email. Aku tuh prihatin dengan dunia entertain ini, dimana aku itu sudah berjalan dari umur 19-20 tahun ya. Aku merantau, aku susah-susah ikut orang, aku naik bus. Nah, ketika ada orang yang dengan gampang cari sensasi dengan menjatuhkan orang lain, dan itu aku harus bicara di situ. Biar apa? Biar dunia entertain ini bersih, biar kalian tahu cara-cara seperti itu hanya untuk menarik simpati, untuk mengambil keuntungan pribadi. Ya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang settingan gitu ya, semua memang itu kita tahu ya, YouTuber semua ada beberapa, kalau nggak di setting ya nggak ada tontonan ya orangnya. Cuman yang nggak harus menjatuhkan orang juga. Ya, kalau acting boleh lah gitu kan, cuman jangan menjatuhkan orang gitu. Itu loh maksud saya gitu, bukan mau nyenggol-nyenggol orang gimana, nggak ada kok niat saya jahat sama orang. Ya, kalau saya orang jahat udah lama masuk penjara Mbak, ya kan? Ngapain begitu gitu loh. Saya cuman speak up aja, nggak tiap hari juga kok saya speak up. Ada waktu-waktunya, nggak melulu gitu kan bahas-bahas itu. Kalau netizen tanya baru saya jawab gitu. Apalagi nih? Sudah ya? 2 babang. Udah ya guys, puas ya? Nah udah lama nih saya live nih, udah ada setengah jam lebih nih. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa, apalagi nih terakhir, Kak Kiki ganteng, Dede Hijau Daun, terakhir baru Andika kangen band. Bercanda ya Kak, kita di sini happy aja. Oh iya, Dede Hijau Daun teman saya, Andika teman saya, semuanya dari Lampung juga. Cuma kita jarang ketemu sekali-sekali. Musisi-musisi hebat, musisi-musisi handal ya, dengan bermacam karakter mereka. Punya karakter masing-masing intinya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.